Halo guys, selamat datang kembali di channel Maintot. Oke guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu fungsi, apa itu string, dan apa itu array pada bahasa pemrograman C++ ya. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Di sini kita udah ada di kode blocks ya. Langsung aja di sini kita masukkan library yang kita butuhkan guys. Jadi kan di sini kita akan belajar mengenai string ya. Jadi kita menggunakan library string, jadi include string. Dan yang kedua di sini saya akan membuat sebuah matematik ya. Jadi di sini kita menggunakan CMath ya. Tapi kalian bisa aja menggunakan metode H ya. Terserah kalian enaknya enakan yang mana, tapi saya lebih nyaman menggunakan CMath ya. Oke, langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi. Fungsi adalah cara agar kita tidak perlu lagi menuliskan sebuah kode yang sama secara berulang-ulang, guys. Nah, di sini saya contohkan yaitu using namespace std. Ini adalah sebuah fungsi di mana kita tidak perlu lagi menambahkan std di setiap depan sintaks dan akhir sintaks guys. Jadi kan biasanya kita menuliskannya seperti ini kan, hello world, lalu std lagi. Nah, setelah kita menambahkan using namespace std, kita tidak perlu lagi menambahkan std di awal sintaks dan di akhir sintaks guys. Jadi lebih praktis kan dan lebih enak dilihat pastinya guys. Lalu fungsi juga jadi di sini saya akan memberikan contoh fungsi yang lain yaitu fungsi kuadrat. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi di mana bilangan tersebut akan kita kuadratkan guys. Jadi langsung aja double x lalu kurung kurawal dan kurung tutup double hasil, lalu hasil sama dengan pow, karena kita di sini udah menggunakan library CMath ya, jadi kita tidak perlu lagi capek-capek gitu atau menggunakan yang seperti ini guys, hasil x kali x seperti ini, kita tidak perlu lagi. Oke, x, 2 karena kita akan mengkuadratkan. Lalu udah seperti ini aja guys. Lalu kita panggil di sini code masukkan angka sin. Oke guys, jangan lupa ya kita masukkan tipe datanya terlebih dahulu. Di sini kita pakai double aja guys, double input dan double hasil ya. Oke, hasil sama dengan kuadrat input. Oke, lalu kita tampilkan kuadratnya adalah hasil. Oh ya, jangan lupa guys, kita kurang di sini yang namanya return hasil, karena di sini kita menggunakan fungsi yang dengan pengembalian guys. Jadi kita perlu lagi yang namanya return hasil gitu guys. Nanti ada lagi yang namanya fungsi tanpa pengembalian. Nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu setelah ini guys, setelah fungsi dengan pengembalian. Oke, lanjut kita jalankan programnya. Masukkan angka, kita di sini masukkan 10.
dan hasilnya 100 ya, sesuai dengan 10 kali 10 yaitu 100. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi tanpa pengembalian, yaitu menggunakan void guys. Mungkin dari kalian udah gak asing dengan void ini guys, karena emang sering banget digunakan ya. Oke, void di sini kita akan membuat fungsi akar ya. Jadi langsung aja double hasil double X terlebih dahulu guys, dan double hasil kurung kurawal dan kurung tutup. Dan di sini jangan X guys, kita ganti Y aja karena X udah ada di atas. Di sini hasil sama dengan SKRT dari Y. Oke. Di sini lebih praktis guys. Kalau kita menggunakan library CMath ya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat sebuah akar gitu guys. Jadi di sini emang udah ada fungsinya gitu. Kita tinggal panggil aja dari library CMath. Oke, di sini kita akan jalankan ya guys caranya. Kita di sini tambahkan lagi sebuah variabel. Namanya adalah hasil 1 agar tidak bentrok guys. Jadi langsung aja kita panggil akar input dan hasil 1. Oke. Lalu di sini kita panggil akarnya adalah hasil 1. Oke, di sini agar gampang kita menggunakan angka 4 guys. Kan akar dari angka 4 itu kan 2 ya. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Hasilnya ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi fungsi tanpa pengembalian dan fungsi dengan pengembalian itu bedanya ada di kalau fungsi dengan pengembalian dia menggunakan return hasil gitu ya guys. Sedangkan yang tanpa pengembalian kita tidak perlu menggunakan return guys, karena tidak ada gitu yang dikembalikan lagi nilainya. Nah, untuk fungsi dengan pengembalian itu biasanya digunakan pada boolean ya. Jadi ada return true dan return false ya. Oke, sekian guys penjelasan saya mengenai fungsi ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu string. Halo guys, selamat datang kembali di channel MindThought. Oke guys, setelah kita membahas fungsi, kali ini kita akan membahas mengenai string guys. Jadi string itu apa? String itu adalah sekumpulan karakter guys. Jadi sekumpulan char disatukan menjadi satu gitu. Karena di char sendiri itu kita hanya bisa memasukkan salah satu tipe data yang kita hanya bisa memasukkan satu isian doang guys. Saya contohkan di sini kita membuat tipe data char dan kita isi dengan A gitu ya guys. Lalu titik koma jangan lupa. Lalu kita panggil. Maka di sini masih bisa guys, masih tampil gitu ya A. Lalu di sini akan error, nggak error sih guys, tapi setelah kata A itu sendiri, kita mau nulis sebanyak apapun, itu tidak akan pernah ketampil di layar guys. Saya contohkan. Nah, di sini yang tampil tetap A guys, walaupun kita di sini tuh menulisnya asa gitu kan guys. Maka dari itu kita perlu yang namanya string guys. Sebenarnya kalian masih bisa kalau mau maksa gitu ya, mau maksa tetap menampilkan seperti itu, menampilkannya dengan char gitu. Kalian masih bisa, caranya
cuman kayak gini doang guys. Jadi kita tulis aja berapa jumlah karakternya gitu. Lalu kita buat array. Lalu kita tulis satu-satu sampai jumlah karakternya tercapai guys. Oke, di sini sudah 4. Lalu kita coba panggil. Nah, di sini akan tampil kata Abbas ya. Nah, ini akan ribet kalau misalkan kata tersebut tuh bukan lagi kata guys, tapi sebuah paragraf guys. Kan nggak mungkin kan kita hanya menuliskan kata Abbas gitu, kata yang cuman 4 doang gitu. Pasti kan ada suatu saat kita perlu menuliskan mungkin sampai berparagraf-paragraf gitu, maksudnya sampai berapa kata gitu. Kalau kita menuliskannya seperti ini, kita perlu banyak waktu dan ya tidak praktis gitu. Maka dari itu kita perlu yang namanya string guys. Jadi string itu adalah kumpulan dari char ya. Jadi kita pakai library-nya string. Oke, kita di sini ganti string kata. Lalu kita masukkan kata sama dengan 2, kamu lagi kamu. Oke, lalu kita print. Titik koma jangan lupa. Maka di sini akan tampil kamu ya, maksudnya sesuai gitu dengan apa yang kita tulis gitu. Walaupun kita mungkin menulisnya banyak di sini, kamu lagi apa, di mana. Maka tetap akan tampil itu, kamu lagi apa, di mana gitu. Kita tidak perlu lagi membuat sebuah array hanya untuk menampilkan sebuah kalimat guys. Kita perlu yang namanya string guys. Di string sendiri, di library string sendiri, kalian tuh sebenarnya bisa ubah-ubah ya. Jadi kayak misalkan kalian ingin menambahkan kata ini tuh, kalian mungkin karena udah kodenya terlalu panjang gitu ya. Jadi kan untuk scroll ke atas itu mungkin males gitu. Kalian bisa aja langsung menambahkannya di baris kode tertentu ya, di baris tertentu. String kata plus sama dengan di rumah. Kita tidak perlu pakai string lagi. Kata plus di rumah. Oke, lalu kita print di sini untuk mengetahui perbedaan ya. Kita print juga. Nah, di sini kan bisa dilihat guys. Kata sebelumnya kamu lagi apa, di mana. Kita tambahkan lagi kamu lagi apa, di mana, di rumah, dengan cara tambah sama dengan. Nah, hal ini bisa kalian lakukan ketika kalian itu menggunakan string ya. Kalau kalian tetap memaksa gitu menggunakan char, itu tidak bisa guys, karena dia itu kumpulannya tuh bukan kumpulan kayak gini, tapi dia tuh udah masuk ke array gitu loh. Jadi kalian harus mengotak-atik data yang ada di dalam array-nya, bukan tipe datanya guys. Jadi string itu ya untuk kumpulan dari sebuah karakter guys. Oke, mungkin sekian video dari saya mengenai string. Selanjutnya kita akan menuju ke array.
Halo guys, selamat datang kembali di channel MainTot. Oke guys, setelah kita membahas mengenai fungsi, terus string, selanjutnya kita akan membahas mengenai array. Oke, di sini kita langsung aja ya guys, menuju ke pembahasannya. Jadi array itu apa sih? Array itu adalah merupakan kumpulan data guys. Jadi kita misalkan mempunyai data 5 ya, kayak saya contohkan di sini. Ini merupakan di sini merupakan array dimensi ya, yang saya contohkan sekarang ini. Isi datanya nggak kayak gini guys. Isi datanya tidak langsung seperti ini, tapi dia tuh lebih kita mengambil nilainya terlebih dahulu. Jadi di sini kan dimulai dari datanya ada 5 gitu. Nah, di array itu sendiri itu dia dimulainya dari 0 ya. Jadi kita isi dulu data 0 sama dengan 1. Data 1 sama dengan 2. Oke, biar cepet kita copy paste aja. Oke, langsung aja di sini kita ganti ini 2, ini 3, ini 4 dan kita rubah nilainya 3, 4, ini 5. Oke, dan cara manggilnya itu sendiri juga beda guys. Saya lupa membuat void array 1. Oke. Dan cara manggilnya itu sendiri juga beda guys. Kita harus manggilnya itu sesuai dengan nomor berapa atau data berapa yang ingin kita tampilkan ke layar guys. Jadi cara manggilnya tuh seperti ini ya. Data 0 kita coba menampilkan data yang pertama guys. Oke, langsung aja kita panggil fungsinya array 1. Harusnya yang tampil di layar itu adalah 1 ya. Nah, di sini guys bisa dilihat ya, di sini tampilannya adalah 1 ya. Jadi coba kita ubah datanya jadi 5. Nah, datanya akan berubah jadi 5 guys, karena kita mengakses data yang pertama ya, atau data 0 ya. Oke, ini merupakan array 1 dimensi ya. Jadi array itu ada array 2 dimensi, ada 3 dimensi. Oke, lanjut ke array yang 2 dimensi, guys. Kita akan melanjutkan lagi ya. Kita akan di sini membuat array 2 dimensi. Oke, di sini array 2 dimensi itu dia bentuknya seperti matriks ya. Jadi langsung aja. Jadi kan matriks itu sendiri tuh ada baris, ada kolom. Jadi langsung aja kita buat guys. Integer, baris, kolom. Lalu code masukkan batas baris. Jadi batasnya tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan guys. Lalu kita buat lagi, masukkan batas kolom. Jangan pakai di spasi guys, kita langsung aja, gak usah pakai inline, sin kolom. Lalu kita buat datanya itu menjadi array ya. Jadi caranya begini aja guys sebenarnya. Kita masukkan, karena dia cuman matriks kan 2 ya. Jadi cuman 2 doang guys yang dimasukkan datanya. Kita membuat 2 data. Oke, langsung kita lanjut untuk menampilkan integer i kurang dari baris i, karena ini i ini tuh nantinya kita akan buat dia menjadi si barisnya guys.
Oke, kita buat lagi for untuk kolomnya. J kurang dari kolom. Jadi lebarnya nanti sesuai gitu dan panjangnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, guys. Jadi di sini langsung kita masukkan code data ke. Jadi nanti datanya data ke biar bagus, guys, bentuknya. Data ke, lanjut, kurung tutup. Lalu kita sekarang buat yang J kurung buka, tutup. Dan kita buat lagi satu agar datanya tuh terlihat bagus, guys. Lalu kita inline. Nggak usah di inline aja, guys, inline. Dan setelah itu kita masukkan datanya ke kita buat dia menjadi array, guys. Oke, sekarang kita coba. Ini kita baru buat barisnya, guys. Kita baru buat baris, buat kolom gitu. Selanjutnya kita buat dimana kita bisa menampilkan hasil dari yang telah kita buat, guys. Di integer i kurang dari baris lagi, i++, lanjut for integer j kurang dari kolom, j++. Setelah itu kita code, kita salin aja yang atas karena kurang lebih sama. Cuman nanti bedanya itu dia di bagian ini, guys. Kita tambahkan yang telah kita masukkan datanya, yaitu data i dan data j. Oke, kita coba, semoga tidak error ya. Oke. Jadi di sini kita panggil array 2. Coba. Oke, masukkan batas baris. Jadi kita batas barisnya kita mau bikin matriks 2x3 ya. 2x3. Oke, data ke 1. Kurang enak dipandang. Bentar, guys. Berarti benar, jangan di inline, guys. Oke. Masukkan batas baris 2. Kan akan membuat matriks 2x3. Nah, kurang lebih seperti ini, guys. Jadi dia tuh data pertama dan data kedua itu diisi seperti ini ya. Jadi ini merupakan matriks 2 dimensi, guys. Lanjut, yang selanjutnya itu ada matriks 3 dimensi ya. Jadi selanjutnya kita akan membuat matriks 3 dimensi, guys. Array 3 begini aja, guys. Jadi kalau 3 dimensi kan berarti pengisian datanya tuh kalau 1 dimensi kan kita ngisi datanya hanya untuk baris 0 gitu, dan gak ada kolom, gak ada ini. Dan yang 2 dimensi itu dia ngisi datanya untuk baris dan kolom kan, guys. Jadi seperti contohnya kita coba jalankan lagi. Dua dan 3. Jadi nih data ke 0. Jadi data baris pertama, kolom pertama. Oke.
Nah, di sini baris pertama, kolom kedua. Lalu di sini baris pertama, kolom ketiga, 4. Nah, gini kan guys, jadinya jadi matriks kan kurang lebih tuh seperti ini kan. Oke, selanjutnya kita akan membuat array 3 dimensi ya. Halo guys, setelah kita kemarin belajar mengenai array 1 dimensi dan array 2 dimensi, ada lagi satu yang bernama array 3 dimensi ya guys. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini, kayak array 2 dimensi gitu, cuman kita nambahin satu lapisan lagi itu. Biasanya namanya banyak sih, ada yang nyebutnya lapisan, ada yang nyebutnya ini macam-macam guys, tapi saya biasanya nyebutnya lapisan ya. Jadi bentuknya kurang lebih tuh kayak 3 dimensi gitu guys, nantinya kayak balok, kubus gitu. Tapi kan karena ini di terminal gitu ya, jadi bentuknya ya flat aja, tapi sebenarnya nantinya tuh kayak 3 dimensi gitu guys. Oke, codingannya kurang lebih seperti ini. Dari yang kemarin itu cuman dari yang 2 dimensi ya, dari yang 2 dimensi itu cuman ditambahin satu lagi guys. Jadi biar biar for-nya tuh ditambahin satu lagi dan kolomnya juga tambahin satu lagi guys. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba jalankan guys. Bentar. Kayaknya ada yang kurang agar oke. Sudah. Coba kita jalankan. 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7. Oh, jadinya banyak banget ya. Kurang lebih seperti ini guys, tapi ini datanya terlalu banyak ya, saya pengisiannya kebanyakan guys. Nah, kurang lebih seperti ini nih guys arraynya ya. Dan saya mau beritahu juga ya, sebenarnya kita membuat array itu di C++ itu bisa dengan cara ini, atau ada satu lagi dengan yang namanya library ya. Jadi ada library dari C++ yang bernama array guys. Jadi kurang lebih bagaimana penggunaannya mungkin di lain hari saya akan membahas ya. Jadi kalian nantinya akan lebih mudah dalam menggunakan array ya. Jadi tidak perlu kalian membuat seperti ini karena sudah disediakan di library array itu sendiri. Jadi mungkin lain kali kita akan membahasnya ya. Jadi terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.